Saya seorang muslim, tapi saya tidak menganggap Rizik sebagai pimpinan karena tidak patut menjadi pimpinan. Dan Islam tidak dipimpin oleh satu orang. Tidak ada yang namanya itu. Kalau secara organisasi monggo silahkan. Ya. Tapi untuk mengatasnamakan Islam, jangan mengatasnamakan Islam. Rizik bukan pimpinan Islam. Rizik hanya pimpinan FPI yang sudah dibubarkan, bukan pimpinan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat HR News dimanapun berada, semoga sehat selalu, berkah selalu dalam kehidupan kita, dan senantiasa dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Lagi-lagi kembali Rizik Syihab berulah menebar provokasi lagi, mengatasnamakan agama lagi. Ini saya bacakan dulu beritanya ya. Jadi diambil dari CNN Indonesia. Ex-pimpinan Front Pembela Islam. Ini bukan pembela tapi pembelah bagi saya. Yaitu Rizik Syihab hadir secara daring di tengah masa aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada hari Minggu tanggal 6 bulan 10 kemarin ya berarti ya. Menantu Rizik Syihab, Muhammad bin Hussein Alatos, menyampaikan bahwa ayah mertua mereka sedang berada di Madinah sehingga tidak bisa hadir secara langsung pada aksi kali ini. Namun Rizik mengirimkan sebuah video penyemangat kepada masa aksi damai tersebut. Rizik pun meminta agar masa aksi tak lelah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menyebut masyarakat dapat menggunakan jari-jari untuk menyuarakan kemanusiaan setiap hari, salah satunya di media sosial. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menghentikan perhatian kita setiap hari, setiap saat untuk terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan kemerdekaan Palestina, kata Rizik Syihab dalam sebuah video yang dilansir dari detik.com. Rizik juga mengapresiasi massa yang hadir dalam aksi bela Palestina tersebut. Keikutsertaan dalam aksi ini merupakan bukti kepedulian terhadap rakyat Palestina. Semoga keikutsertaan antum semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, kata dia. Ini ya, nggak saya baca sampai tuntas, tapi saya akan garis bawahi dan saya akan poin-poinnya saja ya. 1. Ini adalah cuma cara Rizik Syihab ingin mengumpulkan massa, ingin melihat masihkah massa mereka itu ada, apakah mereka masih berpengaruh juga. Itu 1. Yang kedua, Rizik Syihab ini ingin mengalihkan isu soal nasab mereka yang rungkat. Jadi hati-hati ya, bagi saudara-saudara, bagi sobat-sobat semuanya. Ayo kita berpikir secara sehat, gunakan logika, gunakan akal sehat kita, gunakan hati kita. Rizik Syihab yang selalu menyerukan Palestina sudah berbuat apa untuk Palestina? Rizik Syihab yang selalu menyuarakan, katanya dia itu diakui sebagai imam besar Islam. Islam yang mana? Saya seorang Islam, saya seorang muslim, tapi saya tidak menganggap Rizik sebagai pimpinan karena tidak patut menjadi pimpinan. Dan Islam tidak dipimpin oleh satu orang. Tidak ada yang namanya itu. Kalau secara organisasi monggo silahkan. Ya. Tapi untuk mengatasnamakan Islam, jangan mengatasnamakan Islam. Rizik bukan pimpinan Islam. Rizik hanya pimpinan FPI yang sudah dibubarkan, bukan pimpinan Islam. Jadi ayo kita berpikir sehat, yang berakal sehat, dan berhati yang bersih serta sehat juga. Kita lawan mereka bersama-sama
Dengan cara apa? Tolak dimanapun mereka mau mengadakan yang namanya ceramah, mau mengadakan apa, tolak. Sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Panser, sahabat-sahabat Pagar Nusa, bahkan sesama anak bangsa, tah agama kalian apa, ketika ingin Indonesia ini tentram, ingin negeri ini menjadi negeri yang aman seperti dulu, maka harus bergandengan tangan, berjabat tangan, berpegangan tangan erat-erat untuk saling baur-membaur. Kita harus saling bahu-membahu, kita harus saling berpegangan erat untuk menolak mereka. Apapun kegiatan mereka, ayo kita tolak. Apapun kegiatan mereka yang akan diadakan di daerah kita, kita sebagai putra daerah harus menolaknya. Karena acara mereka tak pernah memberikan, mereka ceramahnya provokatif. Ketika sudah dikasih panggung, maka mereka akan melunjak. Kita pribumi, kita jangan mau menjadi budak mereka. Rizik bukanlah pimpinan Islam. Rizik bukanlah pimpinan Islam di Indonesia, juga bukan pimpinan Islam dunia. Rizik bukanlah keturunan Rasulullah, terbukti ketika di Arab Saudi. Rizik 3 tahun di sana juga tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat sambutan, bahkan Rizik terkena hukuman di sana. Ya, jadi jangan takut-takut kita, jangan takut-takut, kita pribumi asli kok. Kita memperjuangkan tanah kelahiran kita dari para pegundal nasab, dari para pegundal nasab yang mengatasnamakan agama. Stop perjuangan atas nama agama. Indonesia bukan milik orang Islam. Saya Muslim, tapi saya mengatakan Indonesia bukan milik orang Islam. Indonesia adalah milik kita bersama. Indonesia adalah milik pribumi. Ketika mereka di sini menjadi tamu, mereka di sini menjadi pendatang, mereka tidak bisa menjunjung tinggi budaya Indonesia, maka harus kita lawan. Karena kita sebagai pribumi Indonesia, sebagaimana pedoman kita, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Stop sudah, dibodohi mereka, stop. Ayo kita lawan. Gak usah takut. Mereka bukanlah zuriyah Rasulullah. Mereka adalah orang-orang pemalsu nasab. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Akan tetapi mereka telah menciderai karena mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah maupun secara genetik. Mereka itu hanya ingin mengalihkan isu nasab ini, sehingga Rizik Syihab mengumpulkan massa, mau ngetes massa mereka masih banyak nggak, tes gelombang aja. Makanya untuk itu ayo kita lawan bareng-bareng. Dengan cara apa? Dengan cara ketika mereka mau mengadakan apapun di daerah kita, ayo kita tolak. Terbukti kemarin di Banyumas, di Cilongok di Banyumas tuh, ketika dilawan nggak jadi mengadakan. Jangan sampai orang-orang kita sebagai anak bangsa dibenturkan. FPI itu didirikan oleh para habaib, tapi tidak ada mereka yang turun ketika bentrok. Yang bentrok siapa? Anak-anak bangsa. Yang jadi bulan-bulanan siapa? Anak-anak bangsa ketika bersentuhan dengan kepolisian ataupun tentara. Jangan mau kita dibodoh-bodohin lagi, apalagi sama anak bangsa kita dibenturkan. Jangan mau lagi. Ayo kita berpikir secara sehat, gunakan akal sehat kita, gunakan hati nurani kita. Bersama NU, bersama Muhammadiyah. Karena yang merasa memiliki negeri ini, yang berjuang melawan para begundal itu, ormas-ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU. Selebihnya dari semua golongan agama di bumi pertiwi ini. Jadi kalau ketika mereka mengatakan atas nama agama Islam, jangan percaya. Jangan percaya lagi. Bahkan Muhammadiyah tidak pernah mempercayai mereka itu zuriyah Nabi. Muhammadiyah tidak pernah menganggap namanya nasab mereka nasab Rasulullah. Tidak ada. Jadi kita sudah saatnya melawan sebagai warga NU.
Ketika mereka sudah dikasih hati, ibaratnya dikasih hati ngerogoh lempelo, dikasih hati minta jantung, ayo kita lawan. Jangan pernah takut. Darah kita adalah darah pejuang. Nenek moyang kita pejuang semuanya. Saya yakin itu. Nenek moyang kita semuanya pejuang di negeri tercinta untuk meraih kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan yang diraih dengan berdarah-darah dinikmati oleh mereka dan memperbudak kita sebagai pewaris negeri ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.